Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Febrianti, NIM 12001296. Di sini saya akan menyampaikan teori belajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dwi Surya Purwanti, MPSI Psikologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar. Menurut Morgan menyatakan bahwa belajar adalah merupakan salah satu yang relatif tetap dari tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. Menurut Hilgard, menyatakan belajar merupakan proses perubahan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perbuatan yang ditimbulkan. Dari pengertian yang sudah kita bahas, tidak berarti semua perubahan berarti belajar, tetapi dapat dimasukkan dalam pengertian belajar, yaitu perubahan yang mengandung suatu usaha secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam teori belajar. Teori belajar ada 4, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori ini adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dan dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antar stimulus dan respon. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi yang diproses. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Dalam teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan pribadi manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik untuk memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan yang positif tersebut ada kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat di dalamnya. Dalam teori pembelajaran ini, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan pada kepentingan kemanusiaan manusia, di mana kemanusiaan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai akuntansi diri, pemahaman diri, serta realitas diri orang yang belajar secara optimal. Selanjutnya yang keempat, teori belajar konstruksi fisik. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam mengambil pengetahuan. Serta upaya dalam membina pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif
dan imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dalam teori ini adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Mereka yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru atau orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.